Asas-asas menurut falsafah hukum. Asas-asas menurut falsafah hukum adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum dalam suatu masyarakat. Asas-asas ini mencerminkan nilai moral, etika, dan keadilan yang menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri. Lalu ada asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum. Dalam konteks teori perpajakan, asas-asas hukum memegang peranan fundamental dalam membentuk sistem perpajakan yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sumitro 1990, terdapat 3 asas utama yang menjadi pilar dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada asas legalitas, yang kedua asas keadilan, dan yang ketiga asas kepastian hukum. Ketiga asas ini tidak hanya menjadi fondasi konseptual, tetapi menjadi juga fungsi sebagai panduan normatif dalam implementasi kebijakan perpajakan oleh negara. Dalam zona hukum dan kebijakan publik, menegaskan bahwa penerapan asas-asas hukum dalam perpajakan sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Kepercayaan ini krusial karena pajak merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada warga negara tanpa imbalan langsung. Oleh karena itu, legitimasi dan keadilan dalam pemungutan pajak harus ditegakkan secara konsisten. Asas legalitas berarti bahwa setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas. Negara tidak boleh memungut pajak tanpa adanya peraturan undang-undang yang sah. Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah mengalami beberapa kali revisi untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan zaman. Revisi tersebut mencerminkan supaya pemerintahan dalam mengakomodasi perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi agar sistem perpajakan tetap relevan dan efektif. Lalu asas keadilan menurut adanya perlakuan yang setara terhadap seluruh wajib pajak. Hal ini mencakup keharusan untuk menghindari diskriminasi serta memastikan bahwa beban pajak dibagi secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau badan usaha. Dengan demikian, sistem pajak yang adil dan mendukung pemerataan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial. Yang ketiga, yang asas kepastian hukum berperan penting dalam memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa seluruh prosedur dan aturan perpajakan dilakukan secara transparan, konsisten, dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Kepastian ini menciptakan stabilitas dan prediktabilitas sehingga wajib pajak dapat merencanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Ketiga asas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mencerminkan filosofi dasar dari suatu negara hukum, yaitu suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Dalam konteks perpajakan, hal ini berarti bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemungutan pajak harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipercaya. Penegakan asas-asas ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem perpajakan yang berintegrasi dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Yang pertama, pengertian teori asuransi menurut Profesor Mer dan Kemek. Menurut Profesor Mer dan Kemek, asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko finansial. Caranya adalah dengan pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang cukup memadai. Yang kedua, menurut Profesor Mark R. Green MD, asuransi merupakan sebuah lembaga ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko tertentu. Yang ketiga, menurut Profesor Widyono Projodikoro SH, asuransi merupakan persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan pihak yang dijamin. Dalam hal ini, pihak yang dijamin akan menerima uang sebagai ganti rugi akibat peristiwa yang belum jelas.
Yang keempat, menurut Abbas Salim, asuransi merupakan suatu kemauan dalam hal penetapan kerugian atau sedikit yang sudah pasti menjadi ganti atau kerugian besar yang belum pasti terjadi di masa depan. Dan yang kelima, menurut Subekti, asuransi merupakan bentuk perjanjian yang termasuk dalam perjanjian untung-untung. Selain itu, terdapat 3 hal utama dalam asuransi. Yang pertama adalah premi. Premi merupakan biaya yang wajib dibayarkan oleh pemegang asuransi atau tertanggung kepada perusahaan asuransi atau penanggung risiko. Yang kedua adalah polis asuransi. Polis asuransi menurut teori Bakti adalah dokumen legal yang menyertakan dasar hukum dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, polis asuransi wajib dipegang oleh setiap peserta yang terdaftar sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialaminya. Semua hal yang tertulis dalam polis asuransi dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu peserta dan perusahaan asuransi. Dan yang terakhir adalah klaim. Klaim merupakan fitur asuransi yang berupa permohonan yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi. Hal ini untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi terhadap kehilangan ataupun kerusakan. Proses pengajuan klaim didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada polis asuransi. Selanjutnya, teori kepentingan. Teori kepentingan menyatakan bahwa besar pajak yang dibayar harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari negara. Dalam perspektif ini, pajak dianggap sebagai balas jasa atau kontribusi proporsional atas fasilitas yang disediakan negara, seperti infrastruktur, pendidikan, dan keamanan. Hal ini dikembangkan dalam studi di Jurnal Perpajakan dan Reformasi Fiskal yang menekankan prinsip timbal balik antara warga negara dan negara. Teori ini cenderung digunakan untuk membenarkan sistem pajak proporsional dan regresif dalam konteks konsumsi, serta menjadi dasar untuk menentukan siapa yang seharusnya lebih banyak menanggung beban pajak dalam masyarakat pluralistik. Namun, teori ini sering dikritik karena mengabaikan dimensi redistribusi dan keadilan sosial. Teori kepentingan ini bermula juga dari gagasan bahwa beban pajak harus dibagi secara proporsional kepada semua warga negara. Beban pajak tiap warga bisa berbeda bergantung pada kepentingan masing-masing. Semakin besar kepentingan yang dilindungi negara, bertambah tinggi pula beban pajak yang harus dibayar oleh warga. Di sisi lain, negara memiliki tugas melindungi dan melayani segenap warganya. Karena itu, negara memiliki hak memungut pajak, tetapi hasilnya mesti dikelola untuk kepentingan. Selanjutnya yaitu teori daya pikul. Teori ini berpangkal dari asas keadilan, yaitu bahwa tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama. Pajak yang dibayar adalah menurut gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Kekuatan atau gaya pikul untuk membayar pajak baru ada setelah terpenuhinya kebutuhan primer seseorang. Dalam pajak penghasilan, kita kenal konsep penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Bila seseorang berpenghasilan di bawah PTKP, berarti gaya pikulnya tidak ada, sehingga ia tidak harus membayar pajak. Teori ini lebih menekankan unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan. Daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa. Setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarganya. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori Bakti atau teori kewajiban mutlak. Didasarkan pada prinsip organisasi negara, teori ini menyatakan bahwa negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak. Dalam teori ini, warga dianggap mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai tanda bakti kepada negara. Teori ini didasari organ teori dari Otto van Gierke yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ tersebut, individu tidak dapat hidup. Sebagai contoh, di negara Republik Indonesia, dasar pemungutan pajak dialasi oleh konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan
Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ada 3 asas penting dalam teori pemungutan pajak. Nah, sebelumnya definisi dari asas sendiri adalah prinsip dasar ataupun landasan utama yang menjadi pedoman dalam suatu sistem, aturan, ataupun kebijakan. Nah, dalam konteks pemungutan pajak, asas ini adalah prinsip atau dasar pemikiran yang digunakan untuk menentukan cara pajak dipungut agar adil, sah, dan bermanfaat. Ibaratnya, asas itu seperti pondasi bangunan. Kalau pondasinya kuat dan benar, bangunannya bisa kokoh dan berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan sistem pajak. Kalau asasnya benar, maka pajaknya juga akan adil dan bermanfaat. Nah, 3 asas penting yang tadi itu, yang pertama yaitu asas yuridis ataupun legalitas, di mana asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan hukum. Tidak boleh ada pemungutan pajak tanpa dasar hukum yang jelas dan sah. Tujuan dari asas ini yaitu memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, di mana wajib pajak ini adalah masyarakat yang sudah memiliki NPWP, yang sudah terdaftar di NPWP. Jadi mereka merupakan wajib pajak. Nah, dengan asas yuridis ini mereka mendapatkan kepastian hukum. Tujuan yang kedua yaitu menjaga keadilan dalam pemungutan pajak. Yang ketiga yaitu menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Nah, contoh implementasi dari asas yuridis ini adalah pemungutan pajak penghasilan atau PPh di Indonesia hanya sah jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah. Nah, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ini adalah dasar hukum utama mengenai pengenaan pajak atas penghasilan di Indonesia. Namun, penting diketahui juga bahwa undang-undang ini telah beberapa kali diubah dan diperbarui. Dan versi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ataupun UU HPP. Nah, yang kedua yaitu asas ekonomis, di mana asas ini menekankan bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, tujuan dari asas ekonomis ini yaitu pajak tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu harus mendukung efisiensi dan produktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu mendorong kegiatan usaha dan investasi. Nah, adapun contoh implementasi dari asas ini yaitu pemberian insentif pajak untuk sektor UMKM atau pengurangan pajak bagi investor yang menanamkan modal di daerah tertinggal. Nah, selanjutnya yaitu asas finansial ataupun fiskal, di mana asas ini menekankan bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, tujuan dari asas ini yaitu memastikan negara memiliki cukup dana untuk pembangunan dan pelayanan publik. Jadi, dana yang dipakai untuk pembangunan dan pelayanan publik itu berasal dari pajak. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjaga kestabilan anggaran negara. Nah, contoh implementasi dari asas finansial ini adalah pemerintah menetapkan target penerimaan pajak dalam APBN setiap tahun dan melakukan pengawasan ketat untuk mencapai target tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga asas yang tadi itu harus berjalan seimbang. Asas yuridis menjamin keadilan dan legalitas, asas ekonomis menjaga agar pajak tidak membebani ekonomi, dan asas finansial memastikan negara memiliki cukup dana